konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Menyikapi ada beberapa gelintir orang nih bagi saya munafik, tapi akhir-akhir ini sok bijak lah. Seperti Haikal Hasan pertama. Saya lihat ceramahnya. Solusinya langsung saya berikan. Bukan turun ke jalan. Bukan memaki-maki pemerintah. Bukan mentogut-togutkan pemimpin. Bukan mengkafir-kafirkan saudaramu. Bukan membid'ah-bid'ahkan yang berbeda faham. Bukan zolim-zolimkan TNI Polri. Bukan itu semua. Bahkan itu tidak islami. Bahkan itu tidak sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan. Saya lihat ceramahnya teduh, indah, sok NKRI, sok menjaga pemerintah, jangan demo. Sebelumnya serampangan menghasut orang untuk ribut melawan negara, melawan pemerintah, dan mendiamkan orang-orang yang mengatakan pemerintah dengan kata-kata kotor serampangan. Solusinya langsung saya berikan. Bukan turun ke jalan. Terima kasih ya dikasih kesempatan untuk naik di salah satu panggung dari 3 panggung 212. Tapi gimana sejauh ini, puas nggak dengan jamaah yang hadir? Masya Allah, setiap tahun kita selalu akan buat 212. Setiap tahun. Tahun besok, insya Allah setiap provinsi mengadakan acara 212. Setiap provinsi. Bukan memaki-maki pemerintah. Bukan mentogut-togutkan pemimpin. Bukan mengkafir-kafirkan saudaramu. Melalui cuitan di akun Twitternya @haikal_hasan, jadi Habib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, melainkan keturunan Abi Thalib yang masih kafir ketika wafatnya. Video Haikal Hasan yang membuka mata hati umat dan rakyat Indonesia tentang rekayasa ijtima ulama terhadap Prabowo. Semua gaungkan, Prabowo ulama, semua gaungkan. Semua gaungkan, ntar biarin dulu. Yakin pasti pihak tanah akan mengambil ulama sebagai wakil. Disitulah baru biar mereka menjilat sudah mereka sendiri. Biarkan, kita mainkan strategi ini. Kalau perlu kita diijtima, pura-pura ulama dukung terus kayak begitu. Insya Allah, begitu mereka ambil ulama wakilnya, wakil kita yang sebenarnya yang kita simpan harus keluar. Ini orang bermuka dua. Hati-hati saudara-saudara semua sebangsa. Jangan dengar ini orang ini. Ini kalau di zaman Nabi ini namanya Abdullah bin Ubay. Dia adalah seorang munafik. Dia bertopeng sana kemari. Nanti waktu dekat Nabi, dia berlagak sebagai orang yang taat beragama. Tapi di luar itu, dia ingin memfitnah, menggerakkan orang supaya makar kepada Nabi. Inilah Haikal Hasan. Saya tahu dia, ini manusia licik ini. Gerombolan dia tuh gerombolan orang yang gak suka dengan pemerintah. Yang ingin mendapat kekuasaan dengan cara-cara licik. Nah, siapa itu corongnya? Ini Haikal Hasan. Kenapa Haikal Hasan dipakai? Karena dia mendompleng agama. Dia pura-pura memuja Rizik Habib, itu dia bohong. Dia ingin menjual Habib. Jadi jangan pernah dengar inilah. Perilakunya Haikal Hasan ini bagi saya ini orang munafik, orang bermuka dua. Jangan pernah dengar. Satu lagi juga Eki Sujana ini akhir-akhir ini. Saya lihat dia diangkat sebagai penasehat Purnawirawan Kopassus. Lewat jantung. Karena ini biji jantung, inilah jantungnya Indonesia. Siapa itu? FKKPBN. Itulah jantung Indonesia. Pasukan Karet Merah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Presiden kecil. Presiden kecil. Top, itu top. Yang kedua, karena ini jantungnya Indonesia, rusaknya pasukan Baret Merah, rusaknya Indonesia. Oleh karena itu, benarnya, baiknya pasukan Baret Merah, maka pasti baik dan benar Indonesia. Amin. FKPBM adalah wadah untuk mempersatukan dan memperkuat tegaknya kebaikan dan kebenaran di Indonesia. Amin. Nah, itulah saya berfungsi sebagai penasehat. Semoga hadirnya saya ada manfaat buat kita. Amin. Doakan rezekinya banyak. Amin. Kita fasilitasi untuk tegaknya agama Allah. Amin. Kami lebih baik pulang nama, Pak.
bukan dari keluarga militer, bukan dari keluarga Kopassus. Oke lah, mau jadi penasihat mungkin dalam bidang hukum. Tapi lihat-lihat dulu dong. Ini Eki ini berbahaya. Pertama, seringkali ingin membuat makar kepada pemerintah. Ingin menggerakkan orang jihad atas agama yang dia pahami. Agama yang dia manfaatkan untuk mengganggu pemerintah. Kekuatan people power itu mesti dilakukan. Setuju? Berani? Berani? Kalau people power itu terjadi, kita tidak perlu lagi mengikuti konteks tahapan-tahapan. Karena ini udah kedaulatan rakyat. Terus dia juga kriminal kan? Memberikan surat perintah penangkapan ya, kepada tersangka saudara Eki Sujana. Gitu. Ya residivis atau ya jelas semua. Istilahnya kalau orang sudah cacat hukum lah. Ini kan menaungi Kopassus harus mencari orang yang steril. Nggak salah kalau Danjen Kopassus itu mengatakan Eki bukan orang Kopassus. Tapi tetap aja ini berbahaya begini. Ada apa sih? Kok memaksa harus Eki? Saya yakin mungkin juga Purnawiran tahu siapa Eki sebenarnya. Ini orang ingin merusak NKRI. Seharusnya cari penasehat tuh yang objektif, yang bersih. Karena membawa marwah Kopassus. Saya kaget aja lah. Rakyat tuh mayoritas nggak suka dengan keberadaan Eki. Terutama kaum minoritas yang non-muslim. Nggak suka disakitin hatinya. Dikatakan dia nyata-nyata mengatakan Tuhan yang bertuhan itu cuma hanya Islam. Maka konsekuensi hukumnya ajaran selain Islam harus dibubarkan. Cari orang-orang tuh yang benar-benar NKRI lah maksud saya. Di sini NKRI apa? Tidak ingin mencederai Pancasila. Eki ini bukan NKRI. Kenapa saya bilang bukan NKRI? Karena dia menolak Tuhan yang Maha Esa itu kaum Kristen nggak termasuk. Jadi kaum Kristen di sini apa? Numpang, nggak dilindungi oleh konstitusi. Ini bahaya. Sementara Pancasila mengakui ada 6 agama. Satu lagi nih namanya Niko Silalahi yang dadakan dari tampangnya aja nggak intelek, serampangan, bebacot aja. Kok sok-sok membela Rizik, membela FPI, sok paling Islami. Anda ini siapa? Nggak usah ikut campur tentang Islam lah, nggak usah ikut campur tentang Rizik. Itu urusan orang Islam. Anda di sini cuma mau cari manfaat aja. Anda tuh sama Haikal Hasan sama, ingin menjual Habib kok. Ingin cari apa? Keuntungan duniawi aja. Hentikanlah Anda di sini. Jangan sampai nanti rakyat bisa marah. Jangan Anda manfaatkan suasana gini, yang Anda seorang Kristen, yang terus Anda sok membela Rizik, yang dia Islam. Yang sementara rakyat ini semua marah. Yang FPI itu sudah dianggap ormas cacat di negeri ini. Jadi Anda dan sok-sok mengatakan Rizik itu hebat semua itu Edward itu. Enggak, saya tahu. Anda sampai berani menyerang Pak Luhut juga. Nah, sialnya katanya ada Om Ikron. Kan brengsek. Padahal yang bahaya Om Luhut. Aduh. Nah, yang lucunya lagi gua baca berita. Ada Om Luhut mengatakan kalau bersin-bersin batuk-batuk langsung tes PCR. Halo Pak Menteri, lo itu menteri apa sales PCR? Maka patut diduga ada apa di balik ini gitu loh. Mungkin Anda semua tahu lah, saya nggak mau sebut namanya kotor bagi saya. Besarkan nama dia. Mulut saya kotor kalau nyebut namanya dia. Pakai mau nantang-nantang, mau ketemu Depkes. kalian berhak menolak pemaksaan vaksin. Kenapa? Karena Kemenkes tidak berani berdiskusi dengan kami rakyat Indonesia. Dan saya menantang semua pihak, baik pihak Kemenkes atau orang-orang yang menjadi endorsers vaksin, laporin gue. Kalau kalian nggak ngelaporin gue akan bikin laporan buat diri gue sendiri. Saya kotor kalau nyebut namanya dia. Pakai mau nantang-nantang, mau ketemu Depkes. Kalau Anda masuk ke satu kampung, Anda mau ketemu Pak Lurah atau Pak RW, Anda temuin dulu RT-nya dulu dong. Lah kalau RT-nya melihat
Ini nggak pantas ketemu Pak RW, ya dicegah. Ini kok minta terus harus menteri menghadapin dia. Siapa ada? Medis enggak, tapi lakinya sok medis. Saya tahu nih di belakangnya ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh pasti, nggak mungkin si cecunguk yang satu itu dengan dia ini berani bicara medis, pasti ada yang nyuruh. Ini kan nggak benar. Sudah, masalah vaksin ini nggak usah dikaitkan dengan agama. Tuhan nggak ngatur vaksin ini. Kalau Anda mau berbicara vaksin, kalau mau pakai jalannya Tuhan apa? Ikut ahlinya seorang medis. Jangan ke tempat yang lain. Ada satu orang bukan dokter, bicara medis. Itu tersesat. Kalau mati Anda bunuh diri. Karena apa? Anda mendatangi sesuatu orang yang bukan ahlinya. Kalau Anda sakit harus ke dokter. Jangan ke tukang las. Kalau ke tukang las, Anda dikasih obat mati, Anda bunuh diri. Datang yang ahlinya. Lah, ini orang berdua bukan ahli medis, sok belagak minta diterima Menteri Kesehatan. Siapa Anda? Yang tadi aja Pak RT mungkin Pak RW nggak mau. Apalagi Menkes. Jadi nggak usah banyak keluar-keluar lah. Terus satu lagi, Niko Silalahi mengambil manfaat keruhnya di Kalimantan Timur. Anda sudah menghina lagi warga Kalimantan. Anda katakan warga Kalimantan dijual ke Cina. Ini bahaya Anda. Anda sudah menghina lagi orang Kalimantan. Sepertinya orang Kalimantan itu semuanya bejat. Mana bukti Anda? Kalau ada 1-2 orang itu bukan berarti orang Kalimantan, orang suku lain banyak. Tapi jangan di sini Anda kesannya kita lagi ribut Edi menghina warga Kalimantan. Anda sekarang malah membumbui sok bijaksana ingin mendeskripsikan Cina. Anda mengatakan wanita di Kalimantan dijual untuk pemuas seks. Ini Anda sudah menghina lagi. Dan ini orang harus ditangkap ini. Saya kalau salah yang lain nggak apa-apa, salah pemikiran nggak apa-apa. Tapi jangan menghina martabat suku. Ini sudah menghina. Terkesan orang Kalimantan ini semua mudah dijual ke Cina untuk pemuas seks. Sepertinya orang Kalimantan ini apa? Nggak punya akal, nggak punya martabat. Saya tahu banyak orang Kalimantan lebih bermartabat dari Anda. Ini harus disikapin ini. Saya tahu negeri ini sekarang lagi menggonjang-ganjing. Mau ke pemilu ini sama digonjang-ganjing. Setiap ada kejadian di negeri ini pasti ada provokatornya. Edi itu bicara, bukan nggak sengaja, disengaja. Ini ada sutradaranya. Apa tujuannya? Untuk menghancurkan pemerintah, nama pemerintah saat ini. Dan nanti apa? Dia ingin menaikkan seseorang, yang seseorang itu apa? Berbahaya kalau memimpin negeri ini. Karena ini semua penjahat yang dipilih mereka. Yang mereka apa? Ingin merampas semua harta di sini, koruptor. Saya yakin orang yang melawan Jokowi itu apa? Orang yang berbahaya semua. Gerombolan mereka, ini sindikat ini semua. Sindikat. Kerja mereka Edi ini didukung apa? Tokoh-tokoh PKS. Si Tifatul Sembiring juga bicara. Si Hidayat Wahid juga ikut. Ini ada sindikat. Sindikat apa? Ingin mengganggu. Ini mengambil manfaat dari apa? Air keruh, adu domba. Nah, nongol lagi si Niko Silalahi. Ini besok akan nongol lagi. Jadi hati-hati dengan ini. Nah, melihat sepak terjang di sini apa? Pion-pion ini si Hekal Hasan, Edi, Niko Silalahi. Besok ada lagi. Siapa? Untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Di sini ada PKS. Jadi saya tuh melihat Jokowi itu apa? Suka dengan ada yang PKS. Anggap apa? Untuk membenarkan Jokowi. Jadi setiap ada yang dia tolak, berarti Jokowi benar. Kenapa mereka takut dengan pemindahan ibu kota? Karena mereka ini menjual agama. Dengan cara apa? Demo yang berseri itu. Setiap tahun kita selalu akan buat 212. Insya Allah setiap provinsi mengadakan acara 212. Dianggap 212 itu apa? Sudah kendaraan dia yang akan dilakukan sampai selamanya. Ini kendaraan orang jual agama. Lah, kalau ibu kota sudah pindah ke Kalimantan, dia mau demo apa di sini? Oh, cuma modal nasi bungkus kok. Mau ke Kalimantan, pakai getek. Kan nggak mungkin. Mau naik pesawat, bohirnya bangkrut. Kalau 10.000 orang sudah berapa duit? IKN ini mau dipindah sama Jokowi, dan Jokowi betul. Tempat pemerintahan itu harus steril dari massa. Monggo nanti kalau sudah pemerintah pindah ke Kalimantan, Anda mau nyembah Monas, Anda mau zikir sampai jebol. Dan ya, saya yakin apa? Anda nggak lakukan. Anda cuma munafik. Anda tuh di Monas hanya ingin mengganggu Jokowi. Anda berdalih sholawat itu bohong. Anda mengganggu Jokowi. Anda berdalih syiar itu bohong. Anda takbir di Monas itu takbir nggak bener. Anda mau ganggu Jokowi.
Ini IKN ini ide cerdas, ini sudah harus. Sudah nggak layak di Jakarta ini untuk kerja pemerintah. Traffic, macet, antar departemen terpisah-pisah. Lah, andai kan nanti sudah di Kalimantan, saya yakin siapa mau datang sana demo? Nggak ada nih pelacur-pelacur agama yang suka dagang agama, yang nanti ingin dibeli sama bohir, ada transaksi duit untuk jual agama dengan demo teriak-teriak Allahu Akbar. Yang dulu orang dengar Allahu Akbar itu enak, sekarang jadi yel-yel emosi orang. Teriak Allahu Akbar yang dilawan orang baik Jokowi. Ya Anda takbir, tapi dalam diri Anda ada kebatilan. Ya itulah, seperti Haikal Hasan, Egy Sujana. Ini komplotan sindikat karena di Jakarta dia laku. Nanti sudah pindah ke IKN mana? Egy Sujana, ya ngamen lagi. Mau ngamen kemana? Haikal gak laku. 212 nggak laku. Mau demo kemana sini? Mau ngamuk sama siapa? Presiden di Kalimantan. Anda mau Kalimantan? Dipanah sama orang Dayak, dus, mati Anda bisa. Dan di sana areanya steril, kanan kiri masih kosong. Ini saya minta hati-hati yang tadi saya bilang. Pertama, Haikal Hasan tuh dia bermuka dua. Orang munafik yang suka menjual Habib untuk kepentingan dia. Dan harta dia sekarang menumpuk. Ini dijual Habib. Habib aja nggak sadar. Dijual oleh non-Habib. Ini kan sudah terbalik. Habib-Habib dulu nggak pernah bersetubuh sama mereka, kok sekarang Habib sekarang dimanfaatkan. Kemarin anaknya, mantunya Rizik pulang di airport, yang jemput siapa? Yusuf Marta, yang bukan Habib. Ini mereka semua memanfaatkan Habib aja. Untuk apa? Cari kepentingan, atau mereka sudah dibayar, jadi brokernya, jadi saling kerjasama. Negeri ini sudah masih jauh lebih baik semenjak dipimpin Jokowi. Andai kan kalau negeri ini bukan Jokowi pemimpinnya, dalam kondisi musibah COVID ini radang korupsi paling gampang. Paling enak korupsi itu untuk hal-hal yang musibah. Karena apa? Nggak bisa diaudit. Mengeluarkan aja. Tapi untung ada Jokowi. Terus selamatkan negeri ini. Nggak jadi pasar korupsi di saat musibah oleh kelompok-kelompok. Yang mereka itu yang nggak kebagian-kebagian itu yang dulunya biasa korupsi mungkin. Saat ini nggak dapat fasilitas itu. Karena apa? Dikontrol oleh Jokowi. Semua itu tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpin itu koruptor, ya bawahannya korupsi. Kalau pemimpin seperti Jokowi baik, insya Allah pun kalau ada itu wajar. Tidak ada suatu zaman itu bebas dari korupsi. Siapa yang bisa orang bisa menjaga 100%? Sekalipun di zaman pemimpin siapapun, sehebat apapun, sekalipun Nabi, ada orang yang korupsi. Sekalinya ada seorang pemimpin yang baik, yang seluruh bangsa Indonesia tahu dan seluruh dunia tahu. Seorang non-muslim dari etnis minoritas Tionghoa, Ahok, yang tidak korupsi, yang bersih, membangun, dijungkilkan, dituduh mereka orang kafir, dituduh mereka macam-macam, dijungkilkan Ahok oleh Anda yang sok bertopeng agama. Betul kata Nabi, banyak kemunafikan itu apa? Dari orang-orang yang menggunakan atribut agama. Kenapa? Lebih mudah menutupin aibnya dengan atribut agama ini, yang sok agamais. Jadi, wahai kaum muslimin yang ada di Indonesia, jangan terjebak oleh partai-partai yang pakai bertopeng agama ini. Ya, saya menduga ini semua ada bahaya. Kenapa? Segala sesuatu itu pasti ada ambisi, ada yang diraih. Lah sayangnya PKS ini saya lihat apa? Dikit-dikit agamais Islam, padahal perilakunya semua belum tentu Islami. Padahal perilakunya semua belum tentu Islami. Justru lebih jauh dari Islam. Islami itu bukan karena mereknya, tapi karena perilakunya. Bisa jadi orang non-muslim itu Islami. Karena perilaku tadi, seperti Ahok itu bagi saya, itu Islami. Jaga negeri ini, hati-hati dengan orang-orang saat ini. Dan Anda tertipu oleh orang-orang yang bermuka dua munafik. Itu aja mungkin, jayalah negeriku. NKRI harga mati.